ini izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai kami, @Heroes. @Heroes adalah sebuah NGO atau non-profit organization global yang berfokus pada kegiatan yang mendorong akses terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh dunia dalam rangka mendukung UN SDGs number 4, which is the quality education. Kami lahir saat pandemi, di saat kita semua tahu dunia dan dunia pendidikan khususnya sedang tidak baik-baik saja. Kami berfokus pada awalnya untuk membuka akses dan juga dukungan bagi keluarga di seluruh dunia untuk membantu mendidik anak-anak mereka di rumah, karena ternyata tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu, bahwa di seluruh dunia semua orang tua menghadapi hal yang sama saat pandemi, yaitu kesulitan menghadapi atau memberikan pengajaran yang tetap proper atau baik begitu di rumah ketika masa pandemi. Namun sekarang kami melebarkan fokus kami di berbagai aspek pendidikan lainnya, seperti pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dan teknologi, literasi sosial dan budaya, serta pendidikan berbasis budaya. Saat ini, @Heroes sudah memiliki partner di 16 negara, diantaranya Singapura, Peru, Malaysia, China, Kamerun, dan lain-lain. Maka tentunya selaras dengan acara kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, selaras dengan visi misi kami, salah satunya yaitu pelestarian budaya. Dan kesempatan yang sangat berharga sekali bagi kami bisa berpartisipasi untuk memberikan sesi dongeng atau mendongeng storytelling kepada adik-adik, Our Little Heroes, yang tadi di awal sudah disebutkan oleh Mbak Febe dan Bu Dewi, bahwa harapannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada adik-adik dan juga masyarakat, dan tentunya semangat bagi adik-adik untuk menjalani hari-hari, karena kalian adalah pahlawan kecil kami atau Our Little Heroes. Semangat Our Little Heroes inilah yang memberikan inspirasi bagi kami untuk membersamai kegiatan ini di 3 kota, yakni di Surakarta atau Solo, Jakarta, dan juga hari ini di Yogyakarta. Dengan harapan tentunya semoga kita semua bisa mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Saya Farhanisa Surimaimun Nasution, saya adalah Expansion Director of Heroes Network, dan sedikit cerita mengenai saya. Dulu saya seorang finalis Putri Indonesia mewakili Provinsi Sumatera Utara di tahun 2015 dan memperoleh gelar Putri Indonesia Favorit Kepulauan Sumatera di tahun 2015. Nah, sejak saat itu saya berkiprah di dunia jurnalistik, di mana tahun 2014 sebelum saya masuk Putri Indonesia, saya sudah memulai karir saya di bidang jurnalistik, menjadi reporter di sebuah media online nasional. Dan setelah itu saya naik menjadi reporter TV dan menjadi presenter televisi di salah satu televisi swasta terbaik di Indonesia. Dan setelah itu saya berpindah ke sebuah media internasional yang berfokus di bidang generic news ya, di salah satu perusahaan di Indonesia. Dan saya menjadi news anchor di sana. Dan selama saya menjadi seorang jurnalis dan news anchor, tentunya banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, yang saya rasa membentuk kepribadian saya menjadi siapa saya sekarang, dan kenapa alasan saya berfokus di bidang pendidikan, gitu. Karena Heroes ini adalah sebuah NGO yang memang berfokus di bidang pendidikan. Pengalaman saya sebagai jurnalis mengajarkan saya bahwa di luar sana ada banyak sekali suara yang tidak bisa bersuara. Makanya dengan berfokus pada bidang pendidikan dan juga media, ini membantu saya untuk membuka akses sebanyak-banyaknya bagi mereka di luar sana yang butuh untuk didengar, yang butuh mendapatkan dukungan, khususnya seperti acara hari ini. Adik-adik yang hadir di sini merupakan Little Heroes, pahlawan kecil yang sangat bersemangat menjalani hari-hari di tengah cobaan yang mereka hadapi. Namun semangat mereka tidak pernah padam. Hal-hal seperti ini yang kemudian mendapatkan perhatian, harapannya ke depannya untuk bisa lebih digalakkan lagi di luar sana. Dan itulah yang membuat saya berada di sini hari ini, melakukan hal-hal yang saya lakukan, mengerjakan banyak hal yang berfokus di bidang pendidikan dan juga kemanusiaan. Selain itu saya juga seorang entrepreneur.
memiliki usaha di bidang media, merintis usaha sejak 3 tahun yang lalu kurang lebih. Dan ya memang disitulah passion ya, namanya passion itu atau istilahnya minat saya di bidang media dan juga pendidikan. Kalau ini diceritakan tentang kiprah Anda di bidang media, itu saya lihat mungkin cukup berpengalaman juga. Pandangan Anda bagaimana kalau media saat ini, terutama media sosial ataupun media mainstream yang lainnya, saat ini gimana? Kalau karena saya lahir dari media mainstream ya Mas, kebetulan juga pengalaman saya dari awal sekali itu memang di media mainstream dengan berbagai platformnya gitu. Saya rasa yang namanya media mainstream dan media sosial zaman sekarang udah bukan zamannya lagi saingan, tetapi kolaborasi. Karena ada kelebihan yang dimiliki media mainstream dan juga ada kelebihan yang dimiliki media sosial tentunya. Nah, keduanya ini bisa berkolaborasi untuk menciptakan sebuah ekosistem pemberitaan yang sehat, harapannya sebenarnya. Karena kalau di media mainstream, kredibilitas dan juga banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi untuk bisa suatu berita itu bisa sampai di layar katakanlah gitu ya. Nah, di media sosial itu sangat cepat, sangat luas dan sangat masif. Nah, ini kalau bisa digabungkan ini sangat luar biasa gitu dampaknya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Dan juga bayangkan di daerah semua orang sekarang sudah punya akses gitu ya untuk informasi melalui telepon, melalui TV begitu. Jadi ini adalah saatnya untuk bisa media mainstream dan juga media sosial untuk bisa berkolaborasi untuk menciptakan sebuah ekosistem informasi yang sehat dan maju untuk negara kita. Kalau media mainstream kan sudah tidak dipersoalkan lagi soal profesionalismenya. Saran Anda untuk media sosial gimana untuk bisa lebih berprofesional seperti saat ini yang banyak hoak ataupun dan lain sebagainya? Wah, kalau profesional sepertinya bukan tupoksi saya ya untuk menjawab, karena untuk regulasi itu kan pasti ada pihak-pihak yang bertanggung jawab soal itu. Nah, tapi kalau dari saya sendiri mungkin sebagai masyarakat biasa gitu ya, masyarakat awam, ini kita bisa mulai dari diri sendiri. Kita bisa saring sebelum sharing. Gitu. Jadi tentu dengan era peredaran informasi yang sangat-sangat masif sekarang, apa saja bisa kita dapatkan informasinya. Tapi sebelum kita untuk memutuskan untuk membagikan gitu kan, sharing, kita harus bisa menyaring dulu nih gitu. Apakah informasi tersebut kredibel, terpercaya atau malah hoax gitu. Nah, jadi tantangannya kan sekarang begitu kalau di media sosial gitu. Dari banyak sekali informasi ya, kita sebagai masyarakat harus pintar memilah dan memilih yang berguna dan yang juga bermanfaat, dan tentunya bisa dalam kedepannya begitu ya, dalam jangka waktu yang lebih panjang ini bisa membuat lingkungan sekitar kita menjadi merasakan kebermanfaatan dari informasi tersebut. Terima kasih Mbak. Terima kasih.